Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Solo Putri Pradani dengan NIM 18 021 20 50 39. Perkenalkan, nama saya Fariha Nur Ifada dengan NIM 1802102105100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, dan tujuan yang sama, yang dengan secara sengaja dan juga teratur saling berinteraksi. Pada dasarnya, kelompok ialah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama. Mereka saling terikat bersamaan dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Kelompok tersebut dapat terorganisasi dengan secara ketat dan juga berjangka panjang, tetapi juga dapat bersifat cair dan juga hanya sementara. Adapun pengertian kelompok menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Horby, yang berpendapat bahwa kelompok adalah sejumlah orang atau benda yang berkumpul atau ditempatkan secara bersama-sama atau secara alamiah berkumpul. Yang kedua, menurut Webster, yang mengatakan bahwa kelompok adalah sejumlah orang atau benda yang bergabung secara erat dan menganggap dirinya sebagai suatu kesatuan. Yang selanjutnya adalah menurut Sheriff, yang berpendapat bahwa kelompok adalah merupakan unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan status dan perannya. Secara tertulis atau tidak, mereka telah mengadakan norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompoknya. Yang selanjutnya adalah menurut Slamet Santoso, yang mengemukakan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli. Dalam proses tersebut, konselor berupaya untuk membantu menumbuhkan dan juga meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan juga perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Adapun pengertian lain dari konseling adalah merupakan upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseli agar konseli mampu memahami dirinya dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan juga menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Kemudian, pengertian konseling menurut para ahli yang pertama adalah menurut ASCA atau American School Counselor Association, yang mengemukakan bahwa konseling merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan juga pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Yang selanjutnya adalah menurut Glenn E. Smith, yang mengemukakan bahwa konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseli atau klien agar ia dapat memahami dan juga menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan, dan penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah menurut Lewis, yang mengemukakan bahwa konseling adalah suatu proses mengenai seseorang individu yang dapat mengalami masalah atau klien dibantu untuk merasa dan bertingkah laku dalam suasana yang lebih menyenangkan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak bermasalah, yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan tingkah lakunya dan memungkinkan untuk berperan sebagai seseorang yang lebih efektif bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konselor, di mana definisi konselor ini merupakan konselor biasanya ditemukan di sekolah biasa atau di lembaga pendidikan. Mereka bertindak sebagai tenaga profesional untuk memberikan bimbingan dan juga konseling bagi siswa maupun tingkatan mahasiswa. Selain sekolah, konselor biasanya berada di rumah ibadah,
kursus-kursus maupun membuka praktek sendiri. Para konselor membantu kliennya untuk melakukan konseling terutama dalam masalah berat. Apabila ternyata masalah yang dialami klien berat dan mendalam, maka konselor akan memberikan rujukan klien untuk pergi ke psikiater atau psikolog. Jadi, sangat mungkin terjadi kerjasama antara konselor, psikolog, dan psikiater dalam upaya penyembuhan klien. Adapun definisi konselor lain menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Hartono dan Boy Sodiarmaji, yang memberikan pengertian bahwa konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Sementara menurut Jones, konselor diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman para siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami oleh yang bersangkutan. Akhirnya, konselor akan memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari konselor, yaitu yang pertama adalah congruence. Nah, congruence di sini atau bisa disebut juga dengan kesesuaian. Pengertian congruence di sini itu adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya itu harus sesuai. Dan konselor juga harus bersungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seperti contoh kasus seorang konselor yang memiliki fobia terhadap ketinggian dan bersedia membagi pengalamannya kepada klien dan keluhan ketakutan pada hewan berbulu misalnya. Dan konselor juga tidak berpura-pura dalam mengatakan bahwa ia akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki perasaan atau masalah takut pada suatu objek tertentu. Dan yang kedua yaitu unconditional positive regard. Di sini konselor dapat menerima respect kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Dan setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itulah konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka. Apabila seorang klien datang dengan memberikan keluhan yang sangat sensitif, konselor tidak harus menolak atau sinis, akan tetapi konselor harus bersifat terbuka kepada klien tersebut dan berpikiran positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi yang lebih baik. Dan di sini situasi konseling harus dapat menciptakan hubungan kasih sayang yang mendatangkan efek konstruktif pada diri klien sehingga klien dapat memiliki kemampuan dalam memberikan atau menerima cinta seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah empati. Empati di sini adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati yang dirasakan juga harus ditujukan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya tersendiri dan tetapi tidak boleh terlalu di dalam nilai-nilai klien tersebut. Di sini empati juga diartikan sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia dan juga menyebutkan komponen yang terdapat di dalam empati, yaitu meliputi penghargaan positif, rasa hormat, kehangatan, kekonkretan, kesiapan atau kesegaran, konfrontasi, dan keaslian. Selain itu, seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifannya dalam memberikan penanganan seperti itu. Dan dalam hal ini ada dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah keahlian dan keterampilan, yaitu konselor adalah orang yang harus benar-benar mengerti dunia konseling.
dan menyelesaikan permasalahan klien dengan tepat. Aspek keahlian dan keterampilannya wajib dipenuhi oleh konselor yang efektif. Seperti itu. Dan yang kedua adalah kepribadian konselor. Kepribadian seorang konselor juga turut menentukan keberhasilan proses konseling dalam hubungannya dengan faktor kepribadian seorang konselor. Mengungkapkan bahwa kepribadian konselor tidak hanya bertindak sebagai pribadi semata bagi konselor, akan tetapi dapat dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan kemampuan dalam membantu kliennya. Seperti itu. Dan dimensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor ada spontanitas, fleksibilitas, konsentrasi, keterbukaan, stabilitas emosi, berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah, komitmen pada rasa kemanusiaan, kemauan membantu klien, mengubah lingkungannya, pengetahuan konselor, dan totalitasnya. Dan selanjutnya, untuk penjelasan berikutnya adalah peran dan fungsi konselor. Di sini, peran konselor dapat diartikan apa yang diharapkan dari posisi yang dijalankan seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya, seorang konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien. Dan dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok, pelatihan, dan melakukan asesmen atau diagnosa. Dan selanjutnya, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan peran konselor, yaitu tipe pendekatan konseling yang digunakan, karakteristik kepribadian konselor, dan taraf pelatihan, klien yang dilayani, dan setting konseling. Lebih lanjut menyatakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal yang merintangi mereka, menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan. Ia tidak percaya bahwa pemecahan masalah adalah fungsi dari sebuah proses konseling. Juga menekankan bahwa tugas konselor adalah ganda. Di suatu sisi, konselor bisa memberi dukungan dan kehangatan, tetapi di sisi lain, konselor juga perlu menantang dan berkonfrontasi dengan para klien. Dan untuk fungsi yang esensial dari seorang konselor adalah memberikan umpan balik yang jujur dan langsung kepada seorang klien, seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien, dan lain sebagainya. Jadi, pada kesimpulannya, bahwa konselor ini sangat berperan penting di dalam kelompok, dikarenakan konselor ini berfungsi sebagai seorang yang mampu memberikan konsultasi dalam kelompok, sebagai seorang pemimpin yang dapat mengubah atau agen perubahan di dalam kelompok tersebut, dan juga memberi atau menjadi manajer pada bagian kelompok yang dimasukinya. Dan materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah konselor dalam konseling kelompok. Sehubungan dengan peran konselor dalam konseling kelompok yaitu yang pertama adalah pemeliharaan, yang kedua pemrosesan, dan yang ketiga penyaluran, dan yang keempat adalah pengarahan. Yang pertama yaitu saya akan memberikan penjelasan tentang pemeliharaan. Di dalam pemeliharaan ini, seorang konselor berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan yang baik antar klien. Dan selain itu, konselor harus dapat menumbuhkan dan memelihara suasana konseling yang kondusif. Oleh karena itu, diperlukannya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh konselor dalam memberikan dukungan, semangat, perlindungan, kehangatan, penerimaan, ketulusan, dan perhatian kepada anggotanya. Dan untuk yang kedua adalah pemrosesan. Di sini konselor berperan untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat terdapat di dalam proses konseling yang meliputi eksplanasi, klarifikasi, interpretasi, dan memberikan kerangka kerja untuk perubahan atau menuangkan gagasan kepada anggota kelompok tersebut. Dan untuk penyaluran,
konselor berperan mendorong terbentuknya interaksi positif dengan sesama anggota kelompok melalui pengalaman yang terstruktur dan pemberian model. Selain itu, konselor harus dapat menyalurkan perasaan dalam menggali perasaan klien seperti melakukan konfrontasi, menantang klien, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pengarahan. Pengarahan di sini dimaksud bahwa konselor mengarahkan proses konseling seperti dalam hal membatasi topik, pengarahan peran anggota kelompok, pengarahan norma dan tujuan kelompok, pengaturan waktu, langkah-langkah yang diambil, menghentikan proses konseling, menengahi perselisihan, dan menegaskan prosedur. Berdasarkan peran konselor yang telah diuraikan di atas tersebut, fungsi pemeliharaan dan pemrosesan dianggap bersifat linear dengan hasil. Artinya semakin tinggi hal tersebut dilakukan, maka hasilnya akan semakin baik. Sementara itu, fungsi penyaluran dan pengarahan dianggap bersifat kurva linear atau berbentuk garis kurva, yang artinya apabila semakin tinggi diberikan hasilnya menjadi kurang baik. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa konselor dalam konseling ini memiliki beberapa karakteristik atau tugas yang harus dilaksanakan, karena konselor dalam konseling kelompok ini merupakan seorang atau pemimpin yang mampu memelihara hubungan baik antar klien, memproses konseling, penyaluran interaksi yang positif, dan serta memberikan arahan pada tiap anggotanya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam melakukan konseling. Beberapa hal yang diperhatikan dalam membentuk kelompok adalah penyaringan anggota dan juga pertimbangan praktis dalam membuat sebuah kelompok. Adapun pertimbangan praktis yang dilakukan adalah berkaitan dengan komposisi kelompok, ukuran anggota kelompok, frekuensi dan lamanya pertemuan. Adapun menurut pemikiran Corey dan Yalom yang membagi tahapan konseling kelompok menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tahapan prakonseling, di mana tahapan prakonseling ini merupakan tahap konseling yang dianggap sebagai tahap persiapan untuk pembentukan sebuah kelompok-kelompok tersebut. Adapun hal-hal yang mendasar yang dibahas pada tahap konseling ini adalah para klien yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama menurut pertimbangan homogenis. Selanjutnya atau yang kedua adalah tahap permulaan, di mana tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dibentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami peraturan yang ada di dalam anggota kelompok. Pada tahap ini, konselor akan memberitahukan tentang struktur dan juga frekuensi yang ada di dalam sebuah konseling. Yang selanjutnya adalah tahap transisi, di mana tahap ini disebut sebagai tahap peralihan. Pada tahap ini, konselor diharapkan dapat membuka permasalahan masing-masing anggota. Konseling kelompok atau disebut juga static group merupakan kegiatan dalam bentuk kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam kehidupan keseharian dan juga kehidupan yang masa lalu. Setiap kelompok difasilitasi oleh konselor yang membangun suasana nyaman dan juga rasa percaya diri sesama residen dengan tujuan yang pertama, untuk membangun kepercayaan diri antara klien dengan konselor. Terus kemudian image building atau membuka diri dengan membangkitkan rasa percaya diri pada lingkungannya. Dan selanjutnya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap permasalahan temannya. Yang selanjutnya untuk bersama mencari solusi pemecahan masalah yang tepat sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada yang sudah dikonsultasikan kepada konselor. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah tahap kerja, di mana tahap ini disebut sebagai tahap kegiatan. Tahap ini dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan menyusun rencana tindakan. Yang selanjutnya adalah tahap akhir.
Tahap ini di mana anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Tahapan yang selanjutnya adalah pasca konseling, di mana jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya seorang konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Jika proses konseling telah berakhir, sebaiknya seorang konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut yang akan diberikan kepada seorang klien. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.